Baru-baru ini, banyak netizen yang merasa kecewa dengan peluncuran generasi terbaru dari seri Satria, yaitu Satria Pro dan Satria F150 tahun 2025 oleh Suzuki. Berikut beberapa alasan utama beserta konteksnya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang Satria FU Pro 2025 yang lagi rame banget, alangkah baiknya subscribe dulu channel Mawot biar lu nggak ketinggalan update motor terbaru dan bahasan seru lainnya. Sebelum ke kritik, ada beberapa hal yang memang diperbarui dan dianggap langkah maju, seperti fitur modern di varian Pro, misalnya keyless ignition, konektivitas smartphone lewat aplikasi yang disebut Ride Connect, USB outlet, dan rem ABS di depan. Mesin tetap 150cc DOHC 4 katup yang sudah dikenal baik di pasar underbone sport. Strategi dua varian, yang satu yang premium atau Pro dan satu yang lebih terjangkau atau F150 agar bisa menjangkau segmen berbeda. Kalau dilihat dari rilis Satria FU Pro 2025 ini, kelihatan banget Suzuki lagi coba menata arah baru. Mereka udah nggak sekedar jual performa, tapi mulai masuk ke sisi fitur, teknologi, dan kesan modern. Tapi langkah itu kayaknya belum sepenuhnya nyambung sama ekspektasi loyalis lama yang pingin Satria tetap jadi motor liar, tapi harga bersahabat. Meskipun ada pembaruan, ada beberapa poin yang membuat banyak penggemar kurang puas. 1. Harga yang dianggap terlalu tinggi. Harga untuk varian Pro disebut sekitar 34,9 juta rupiah OTR Jakarta, dan varian F150 mulai sekitar 31 juta rupiah. Beberapa netizen merasa bahwa dengan harga tersebut, ekspektasi fitur, performa, ataupun nilai legendaris dari Satria seharusnya lebih besar. 2. Perubahan yang dianggap kurang signifikan atau banyak fitur hanya di varian teratas. Mesinnya tidak secara signifikan diganti atau ditingkatkan dari generasi sebelumnya. Banyak yang berharap ada lonjakan performa besar. Fitur canggih seperti ABS, keyless, konektivitas hanya tersedia di varian Pro saja. Varian F150 standar tetap punya banyak fitur dasar, tapi banyak fitur premiumnya absen. Netizen yang berharap varian standar lebih banyak fitur dengan harga lebih wajar merasa agak kecewa. 3. Wajah desain dan DNA legendaris Satria yang menurut sebagian netizen kurang menggetarkan. Karena seri Satria sejak lama punya image ayam jago underbone cepat yang energik dan murah meriah. Kehadiran harga tinggi plus perubahan yang menurut beberapa orang tidak besar membuat sebagian merasa bahwa ikon tersebut agak kehilangan nilainya. Contohnya, artikel menyebut bahwa untuk Satria F150, desain lampu depan masih sama dengan generasi sebelumnya untuk varian standar. Sedangkan untuk Satria Pro sendiri, walaupun fitur canggih sudah ditambahkan, di bagian muka atau batang lampu depan malah jadi bahan debat netizen karena proporsinya. Fans lama Satria menaruh harapan besar agar tampilan baru tetap khas Satria. Tapi, perubahan di lampu depan ini malah terasa jauh dari ekspektasi mereka. 4. Perbandingan dengan kompetitor atau harapan pasar yang tinggi. Karena banyak penggemar Satria sudah punya ekspektasi tinggi bahwa generasi selanjutnya akan melompat ke tingkat yang jauh lebih maju atau paling tidak memberikan value yang jauh lebih besar dibanding harga. Ketika itu tidak terjadi secara penuh, rasa kurang muncul. Netizen kecewa bukan karena produk ini buruk, tetapi karena gap antara ekspektasi dan realita. Mereka mengharapkan sesuatu seperti harga lebih terjangkau untuk banyak fitur, atau perubahan performa atau desain yang jauh lebih wow. Namun yang terjadi, harga naik, perubahan terbagi antara varian Pro dan standar, dan fitur top hanya di versi mahal. Jika Anda mempertimbangkan untuk membeli, beberapa hal yang bisa diperhatikan. Apakah fitur canggih seperti ABS, keyless, konektivitas itu penting bagi Anda atau cukup nice to have? Jika memilih varian standar F150, pastikan Anda tahu fitur apa yang tidak dimiliki dibanding Pro dan apakah itu masalah bagi kebutuhan Anda. Bandingkan performa dan spesifikasi dengan rival di kelas 150cc untuk melihat apakah harga yang dibayar sepadan dengan fitur dan performa.
Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis komentar kalian di bawah. Sekian dari gue Mawat, support terus dengan like dan subscribe biar konten otomotif kita makin kencang.